Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosa Amelia dari kelas 11 F2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang larutan dan suspensi. Pengertian larutan. Larutan atau solutiones adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut. Komponen dari suatu larutan adalah solute atau zat terlarut dalam solvent atau pelarut. Macam-macam pelarut selain air yang biasa dipakai dalam pembuatan larutan adalah 1. Etanol atau spiritus. Misalnya untuk camfer, iodium, mentol. 2. Gliserin. Misalnya untuk tanin, zat samak, boraks. 3. Ether. Misalnya untuk asam salsilat, camfer, mentol. 4. Minyak. Misalnya untuk camfer dan mentol. 5. Parafin liquidum. Untuk cera, cetaceum, minyak-minyak, camfer, mentol, klorbutanol. 6. Ether minyak tanah. Untuk minyak-minyak lemak. Larutan oral, yaitu sediaan cair yang dibuat untuk pemberian oral, mengandung satu atau lebih zat dengan atau tanpa bahan pengaroma, pemanis, pewarna yang larut dalam air atau campuran colosfen air. Contohnya seperti 1. Potiones atau obat minum. 2. Eliksir. 3. Sirup. 4. Netralisasi. 1. Ratio dan potio effervescens. Larutan topikal adalah larutan yang biasanya mengandung air tetapi seringkali juga pelarut lain. Misalnya etanol untuk menggunakan topikal pada kulit dan untuk menggunakan topikal pada mukosa mulut. Sediaan yang termasuk larutan topikal: 1. Collyrium. 2. Guttae ophthalmicae. 3. Gargarisma atau gargle. 4. Listus oris. 5. Guttae oris. 6. Guttae nasal. 7. Guttae auriculares. 8. Inhalationes. 9. Lavement atau kalisma atau enema. 10. Dauke. 11. Epitema atau kompres. A. Keuntungan bentuk sediaan larutan atau solutio dibandingkan dengan jenis sediaan lainnya. 1. Lebih mudah ditelan daripada sediaan yang lain, sehingga dapat lebih mudah digunakan bayi, anak-anak, dewasa, maupun usia lanjut. 2. Segera diabsorpsi, karena telah berbentuk sediaan cair atau mengalami proses disintegrasi maupun pelarutan seperti pada tablet atau pil dan sebagainya. 3. Obat secara homogen terdistribusi ke seluruh bagian sediaan. 4. Mengurangi resiko terjadinya iritasi lambung oleh zat-zat iritan atau aspirin KCl karena larutan langsung diencerkan dalam lambung. 5. Lebih mudah untuk menutupi rasa dan bau tidak enak pada obat dengan cara penambahan pemanis dan pengaroma. B. Kerugian bentuk sediaan larutan solutio dibandingkan dengan jenis sediaan lainnya antara lain: 1. Bersifat voluminous sehingga kurang menyenangkan untuk dibawa atau diangkut, disimpan, lebih berat. 2. Stabilitas dalam bentuk cair kurang baik dibandingkan dalam bentuk sediaan tablet, kapsul, pil, terutama apabila zat aktif atau bahan mudah terhidrolisis. 3. Larutan atau air merupakan sediaan ideal mikroorganisme untuk berkembang biak sehingga diperlukan penambahan pengawet yang lebih banyak dibandingkan dengan tablet, pil, krim, dan lain-lain. 4. Ketetapan dosis tergantung kemampuan pasien dalam menakar obat. 5. Rasa obat yang tidak menyenangkan akan terasa lebih tidak enak apabila dalam bentuk larutan, terutama jika tidak dibantu dengan pemanis dan pengaroma. Penjelasan suspensi. Dalam ilmu kimia, suspensi adalah suatu campuran fluida yang mengandung partikel padat atau dengan
kata lain campuran heterogen dari zat cair dan zat padat yang dilarutkan dalam zat cair tersebut. Partikel padat dalam sistem suspensi umumnya lebih besar dari 1 mikrometer sehingga cukup besar untuk memungkinkan terjadinya desimentasi. Tidak seperti koloid, padatan pada suspensi akan mengalami pengendapan atau desimentasi walaupun tidak terdapat gangguan. Singkatnya, suspensi merupakan campuran yang masih dapat dibedakan antara pelarut dan zat yang dilarutkan. Suspensi menurut Farmakopeia Indonesia edisi 5, suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Keuntungan dan kerugian, baik digunakan untuk pasien yang sukar menerima tablet atau kapsul, terutama anak-anak. Homogenitas tinggi lebih mudah diabsorpsi daripada tablet atau kapsul, karena luas permukaan kontak antara zat aktif dan saluran cerna meningkat, dapat menutupi rasa tidak enak atau pahit. Obat atau larut tidak pahit obat dari larut atau tidaknya, mengurangi penguraian zat aktif yang tidak stabil dalam air. Kekurangannya, stabilitas rendah atau pertumbuhan kristal jika jenuh, degradasi, dan lain-lain. Jika membentuk cacing akan sulit terdispersi kembali sehingga homogenitasnya turun, alirannya menyebabkan sukar dituang. Ketepatan dosis lebih rendah daripada bentuk sediaan larutan pada saat penyimpanan. Kemungkinan terjadi perubahan sistem dispersi atau cacing, flokulasi, deflokulasi, terutama jika terjadi fluktuasi atau perubahan temperatur. Macam-macam suspensi. 1. Berdasarkan cara pemakaiannya. Berdasarkan cara pemakaiannya dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu A. Suspensi yang siap digunakan, dan B. Suspensi yang berupa campuran padat yang harus dilonstitusikan terlebih dahulu dengan pembawa yang sesuai segera sebelum digunakan. Sediaan seperti ini disebut untuk suspensi oral, dari suspensi kering atau suspensi rekonstitusi. 2. Berdasarkan cara penggunaan. Berdasarkan cara penggunaannya, suspensi dapat digolongkan sebagai berikut. A. Suspensi oral adalah sediaan cair mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair dengan bahan pengaroma yang sesuai dan ditujukan untuk penggunaan oral. B. Suspensi topikal adalah sediaan cair mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair yang ditunjukkan untuk penggunaan pada kulit. Beberapa suspensi diberi etiket sebagai lotio. C. Suspensi tetes telinga adalah sediaan cair mengandung partikel-partikel halus yang ditunjukkan untuk diteteskan pada telinga bagian luar. D. Suspensi obat mata atau suspensi oftalmik adalah sediaan cair steril yang mengandung partikel-partikel yang terdispersi dalam cairan pembawa untuk pemakaian mata. E. Suspensi untuk injeksi adalah sediaan berupa suspensi serbuk dalam medium cair yang sesuai dan tidak disuntikan secara intravena atau ke dalam larutan spinal karena dapat menyebabkan penyumbatan vena. Stabilitas suspensi. 1. Pengertian stabilitas suspensi. Partikel yang mengendap ada kemungkinan dapat saling melekat oleh suatu kekuatan untuk membentuk agregat dan selanjutnya membentuk kompak tedake, dan peristiwa ini disebut caking. Faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi. 1. Ukuran partikel. 2. Kekentalan viskositas. 3. Jumlah partikel atau konsentrasi. 4. Sifat atau muatan partikel. Penilaian stabilitas suspensi. 1. Volume
disimentasi. 2. Derajat flokulasi. 3. Metode reologi. 4. Perubahan ukuran partikel. Sekian dari video presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.